Selamat berjumpa lagi di acara Wimar Show di stasiun televisi kesayangan Anda. Hari bahagia ini buat saya dan mudah-mudahan buat Anda. Karena kita teringat Indonesia ini jauh dari jelek-jelek amat. Banyak yang bagus. Dan bagusnya itu karena banyak orang bagus yang ada di masyarakat kita. Hanya lapisan atas yang kita sebut bad guy. Di bawahnya sih good guy semua. Tinggal dipecahkan aja itu lapisan. Saya nggak boleh pidato nih ya. Pokoknya saya senang, tamu saya adalah Tosca Santoso. Saya harus tarik nafas. Soalnya menceritakan Tosca Santoso banyak dimensinya. Yang relevan sekarang adalah bahwa Mas Santoso ini adalah pendiri dari kantor berita radio 68H, satu jaringan radio yang sekarang sudah 900 stasiun. Bayangkan, 900 stasiun seluruh Indonesia. Tidak banyak yang tahu fakta itu, tapi banyak yang tergugah oleh isi siarannya karena dia adalah radio dengan nurani, jadi radio with a conscience lah, public radio. Segitu aja perkenalannya. Jadi saya akan mulai bagaimana lahirnya KBR 68H dan apa kedepannya, Mas Santoso. Ya, KBR 68H ini salah satu hasil kebebasan. Kalau zaman Soeharto enggak mungkin bikin seperti ini karena dulu bahkan radio-radio enggak boleh bikin berita sendiri. Tapi justru karena ada kebebasan, saya tahun 99 itu memikirkan bagaimana radio yang begitu direpresi pada zaman Soeharto, yang kurang sanggup menangkap peluang kebebasan itu kita bantu. Idenya sederhana sekali, kami membuat program berita yang menarik, yang independen, tidak disetir oleh kekuasaan dan pemodal gitu, untuk melayani pendengar radio yang sampai ujung Indonesia. Mungkin seperti Wimar Show ya. Iya, kurang lebih nasibnya. Sekarang nggak ada Soeharto, tapi sekarang banyak sekali tekanan gangguan dari pemodal, dari politisi. Tapi Anda bisa bebas sekian tahun dari 99 sampai sekarang. Ya, saya kira 14 tahun memang waktu yang ya cukup untuk belajar juga bagaimana kita survive di tengah tekanan politik dan media kan sekarang walaupun bebas, tadi Anda bilang menjadi dikooptasi oleh para pemilik dan politik. Itu ya, yang kan, ancamannya. Teman saya Sarwono Kusuma Atmaja bilang sekarang pers itu bebas berbohong gitu kan. Atau juga bebas tapi melayani kemauan siapa. Persis. Nah, Anda tidak pernah tergugah baik dari segi eksternal maupun dari kebutuhan pengembangan untuk menerima kerjasama modal dari kekuatan-kekuatan oligarki politik. Ya, kalaupun mau berkembang, kita ingin berkembang, tentu memang kompetisinya sekarang sudah jauh lebih berat ya. Harus ada insentif, masukan modal dan lain-lain. Tapi tetap kita mau menghindari yang kooptasi politik. Kalau ada yang ingin mengembangkan media sebagai sarana melayani publik untuk informasi, ya itu kita tentu terbuka untuk bekerja sama karena kita juga enggak stuck ya. Saya kira 15 tahun ke depan tantangannya jauh lebih berat juga untuk menjadi melayani masyarakat itu yang lebih ya seperti misi kita di awal gitu. Ini kan jaringan ya Mas Santoso, jadi yang 900 stasiun itu anggota jaringan, anggota sindikasi ya. Di Jakarta itu untuk para penonton kita laporkan, Anda barangkali sudah tahu, adalah Green Radio ya, 89,2 FM. Saya tahu karena kami sendiri juga anggota atas kebaikan Pak Santoso, kita sudah survive lama di situ dengan acara kita Perspektif Baru. Itu juga konsepnya sama. Kita ingin memelihara satu pojok media yang susah ditembus oleh kekuatan-kekuatan. Walaupun TV rasanya lebih susah nembusnya, kecuali acara seperti ini atas kebaikan Radar TV dan grup kita bisa melakukan. Bedanya kenapa ya? Kenapa TV itu biasanya dikuasai kekuatan? Dianggap TV itu lebih padat modal, Bang. Jadi untuk masuknya barriernya di situ. Tapi sekarang dengan perkembangan teknologi saya kira bisa loh inisiatif dimulai untuk program-program TV yang lebih low cost tapi quality bagus. Gitu. Mungkin perizinan. Kalau radio itu ada masalah perizinan nggak? Anda dalam ekspansi jaringan tuh menjumpai barier-barier? Sebetulnya rejim regulasinya sama. TV dan radio itu frekuensi masih dikontrol, itu benar. Dan memang sebagai space publik yang terbatas wajarnya dikontrol. Itu.
hanya ngontrolnya bagaimana gitu. Nah kalau TV ini memang oligarkinya masih kuat sekali, tapi berkait lagi itu karena biasanya dianggap sangat heavy, intensive capital pada waktu entry itu, jadi hanya segelintir orang yang mampu gitu. Iya, Anda bisa KBR 68H bisa bertahan, tapi apakah berkembang dari segi audiensnya? Anda punya pendengar yang atau jaringan pendengar yang luas? Research tahun 2006 itu terakhir yang kita lakukan. Tahun ini kita lakukan sendiri dengan pihak ketiga gitu ya. Itu tahun itu sudah 20 juta audiensnya, 20 juta. Jadi sebetulnya pendengarnya banyak. Ini saya harus menyimak dulu. Jadi kalau begitu itu basis yang kuat untuk melakukan gerakan kesadaran di luar sistem politik ya. Kalaupun mau berpolitik juga politik warga biasa. Nah sekarang kalau tadi menahan godaan pemodal, satu lagi pertanyaan saya mau ajukan. Tapi break dulu ya. Kita break dulu, setelah ini kita kembali.